totalnya sudah 37 orang sign in, Pak. Silakan Pak Riki untuk memulai webinar ini. Terima kasih. Oke. Selamat sore teman-teman. Saya melihat ada beberapa familiar faces nih buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengikuti program RCK, sudah mengambil programnya RCK. Kita nih sesi terakhir, sesi penutupan, seakan tetap menyambungkan semua programnya RCK, yaitu communication series-nya RCK. Dalam communication series itu ada wawancara tadi, ada presentasi, public speaking, memasarkan kemampuan diri, dan bekerja di dalam tim. Saya mau mengingatkan Anda untuk bekerja di dalam tim saat ini. Kayak gimana sih, Rick, ini bekerja dalam tim? Ngapain sih Rick bikin program aneh-aneh gitu bekerja di dalam tim? Baik, teman-teman, saat kita sibuk memperkaya kemampuan diri, memperkaya kehebatan, belajar komputer, belajar apapun, gitu ya, kita tidak boleh lupa dan tidak boleh luput bahwa kita pasti bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan support system. Nah, our support system is something that we can actually develop. Support system itu bisa kita bangun sendiri. Siapa support systemmu? Misalnya nih, support systemnya si Hosli. Wah, support system saya Pak adalah pasangan saya. Si Ahmad bilang support system saya adalah keluarga saya Pak. Irfan Ali bilang support system saya adalah anak-anak saya. Ya kan? Si Damar bilang support system saya adalah teman-teman setongkrongan saya. Ya kan? Terus setelah kamu mempunyai support system, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memberikan timbal balik kan? Kamu harus memiliki peran. Iya nggak? Peran kamu ngapain? Gitu. Peran kamu tuh buat support system kamu, grup kamu tuh apa? Ya nggak? Perannya ngapain kalau kalian tidak mempunyai makna dalam organisasi tersebut, perkumpulan tersebut, orang akan menjauh. Percaya deh. Misalnya si Maya ikut perkumpulan emak-emak komplek. Maya ini ikut perkumpulan emak-emak komplek karena dia mau menyumbangsikan kemampuan dia memasak. Ya kan? Lalu si Dedi sama si Wahyu itu gabung ke Karang Taruna setempat karena mereka merasa bisa berkontribusi lebih sebagai anak muda. Terus, kalian menawarkan diri masuk ke dalam organisasi. Kalau kalian mementingkan ego, Pak, saya jago A, saya jago B. Iya, jago A, jago B, tapi bermanfaat gak buat organisasi gitu. Bermanfaat gak untuk menumbuh kembangkan kemampuan kalian bekerja sama. Ya enggak? Kalau di dalam organisasi semuanya pembalap motor, yang mekanik siapa dong? Yang benerin motor siapa? Iya kan? Kalau di dalam organisasi kayak si Desi nih, kayaknya si Desi ini akunting nih. Ya, kayak si Desi ternyata dia jagonya akunting doang. Lalu yang sales siapa? Yang manajer cabang siapa? Ya Des. Kalau Desi akunting doang atau admin doang, semua orang jadi admin. Terus kira-kira bakalan maju nggak kantornya? Enggak. Makanya kalian itu unik
kalian itu hebat dalam bidangnya kalian. Jangan sampai dikalahkan oleh ego, jangan sampai dikalahkan oleh teknik yang tidak kalian kuasai. Teknik yang paling susah dikuasai adalah our adaptive technique. We need to be able to adapt to a situation. Kita harus bisa beradaptasi terhadap situasi. Itu yang susah. Padahal manusia itu terkenal dengan daya adaptasinya yang tinggi. Pas hujan. Kamu ngapain kalau hujan nggak bawa payung? Apa yang kamu lakukan? Meneduh. Nggak ada tempat buat meneduh, apa yang kamu lakukan? Tangannya naikin. Kucing bisa nggak kayak gitu? Enggak kan? Ya nggak? Kucing bisa nggak tiba-tiba lagi jalan kehujanan terus kaki depannya begini buat nutupin kepala? Nggak pernah kan? Nah, manusia dilihat dari teknik dasarnya saja udah jago beradaptasi. Kalian harus bisa berada dalam satu kerumunan, dalam satu organisasi, dan bermanfaat. Dunia kerja itu jahat, bosku. Kalian sikut-sikutan, ya kan? Pengen naik jabatan, ya nggak? Kalian harus bisa perhatikan bahwa bagaimana sih saya bisa dilihat oleh orang lain tanpa harus menjatuhkan. Saya harus dilihat manfaatnya. Ya toh? Nah, ini yang harusnya sebenarnya kita perhatikan. Teman-teman, coba deh mulai sekarang. Kalian misalnya lagi ada di rumah. Pulang dari webinar ini, selesai dari webinar. Kalian coba duduk aja sebentar aja, 5 menit aja. Tarik nafas. Terus pikirin, peran gue di rumah ini apa ya? Kalau nggak ada gue di rumah ini kayak gimana ya? Ya kan? Coba pikirin. Berarti kalau kalian merasa peran kalian itu krusial atau penting, pastikan kalian menggunakan peran tersebut secara maksimal. Jangan malah dikurang-kurangin. Ya kan? Gue kan udah kerja. Masa sih gue harus naik genteng? Gue kan udah begini. Masa sih harus kayak gini? Kalau memang ternyata peran kalian sebagai laki-laki harus membenarkan genteng saat hujan, bocor gitu kan. Ya pelajarilah skill tersebut. Kecuali kalian punya dana lebih buat ngebayar orang untuk benerin genteng. Ya enggak? Jadi harapan kami semua di RCK adalah kalian pada saat selesai belajar itu kalian bisa menerapkannya di kehidupan yang nyata. Tim terkecil, organisasi terkecil itu adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah kuota. Ente mau ngomongin kuota terus. Adalah keluarga, bukan kuota. Ya. Jadi, teman-teman, kalian berada dalam keluarga itu ada berada dalam satu organisasi. Mereka punya peraturan. Keluarga kalian ada peraturannya nggak? Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ada kan? Keluarga kalian punya norma-norma yang nggak boleh dilanggar. Nilai-nilai yang harus ditekankan. Nah, itu namanya organisasi. Bekerja di dalam tim itu maksudnya bagaimana kalian bisa nyambung sama saudara, nggak berantem, sama orang tua nggak melawan. Semua kebutuhan rumah kalian penuhi dengan sesuai peran masing-masing. Ya kan? Jadi, saya kasih contoh. Ibu Muntiah nih, walaupun dia lagi ikut webinar, misalnya, dia sambil merhatiin nih, piring udah dicuci belum, ya kan? Baju-baju udah kering belum, ya nggak? Dia tahu perannya walaupun dia lagi belajar, ya Bu? Pasti, ya nggak? Jadi, coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita, membutuhkan kita gara-gara apa, terus kita pastikan peran kita itu memang maksimal di bagian situ, jangan tumpang tindih dengan orang lain. Ya nggak? Jangan sampai menimpa tugas apa yang kalian kerjakan itu jangan sampai menimpa pekerjaan orang lain. Itu yang namanya bekerja dalam tim. Perusahaan besar, ya skala multinasional, perusahaan multinasional pasti ngelihat seorang manajer akan ditempatkan menjadi manajer karena dia tahu porsinya dia mengatur orang, porsinya dia mendorong orang untuk bisa lebih bertumbuh,
porsinya dia untuk membuat project, porsinya dia untuk mengeksekusi project. Kalau kalian mau mediocre saja atau yang sedang-sedang saja kayak lagu dangdut, ya kalian nggak perlu belajar capek-capek. Siapa, coba saya tanya di sini, siapa di sini yang punya cita-cita kerjanya jadi office boy? Cita-cita. Ada nggak yang bercita-cita? Atau petugas parkir? Nggak ada kan? Karena kalian merasa bahwa saya bisa dapat duit lebih bukan gara-gara jadi petugas parkir atau jadi OB. Ya kan, tidak dengan hormat tetap terhadap profesinya mereka. Kalian seharusnya dari OB naiklah ke GA, ya kan, ya general affair yang ngurusin segala macam. Dari GA naik ke manajernya GA yang ngurusin semua kebutuhan gedung dan kantor. Tidak stagnan gitu loh, tidak diem aja kita tuh, ya nggak. Jadi somehow yang kita coba terapkan dalam hidup kita harus berdasarkan standarisasi yang eskalatif namanya. Naik, standarnya itu naik tiap hari atau tiap tahun tuh naik. Tahun ini gua naik motor Mio. Awas lu, corona. Tahun depan lu abis, gua mau naik motor NMAX. Itu kan tangible ya, yang kelihatan. Itu goals. Kalian naik goals-nya. Nah, cara naikin goals gimana? Kalian harus fit in dulu dengan situasi. Waduh, masa pandemi nih. Gua kantor nggak jalan. Gua dagang. Kan adaptif kan akhirnya. Kalian beradaptasi terhadap situasi kan. Berarti kalian kompromi tuh. Timnya kalian adalah sekarang ini selama masa pandemi adalah timnya kalian adalah nasib. Yang menentukan kalian bukan si Wawan, bukan siapa, tapi si nasib nih yang menentukan kalian. Aduh, corona, PSBB lagi nih. Aduh, ya udahlah terima saja, kita beradaptasi. Somehow ini yang kita coba pengen ajarkan, teman-teman. Jangan lupa, pelajaran apapun yang kalian pelajari, itu cuma berbentuk teori, cuma berbentuk video bisa didengerin. Tanpa mau menerapkannya ke kehidupan nyata, you're not going to be successful in learning every single thing in life. Ya kan? Nggak akan bisa sukses deh kalau nggak mau nerapin. Apa yang kalian baca hari ini 1 kalimat, 2 kalimat, coba terapin dalam kehidupan. Praktek. Ya benar nggak Pak Irfan Ali? Ya benar Pak. Praktek adalah yang paling penting. Oke. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengambil intisari dari webinar ini bahwa apapun yang kita kerjakan tanpa mempraktekannya kita tidak bisa lagi bersaing dengan dunia luar, makanya harus praktek, ya enggak? Oke, so terima kasih teman-teman telah menghadiri webinar. Saya harap teman-teman sehat selalu jaga protokol kesehatan. Selamat makan untuk Ibu Endang nih sambil dengerin sambil makan, ya kan? Ya nggak apa-apa Bu. Ini ilmu yang bisa dengan teknologi Anda bisa mencari ilmu hanya modal handphone. Oke? Oke, kita tutup webinar ini. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum centang hijau semua atau 100% belum dapat sertifikat di sekolahmu. Sering-sering menggali informasi, ada di Life Coach, ada di Tanyamu, ada juga di Telegram. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Oke? Siap. Salam sukses.